Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di MUI Pusat dan di acara standarisasi dai nasional yang dilaksanakan oleh MUI Pusat Komisi Dakwah. Luar biasa saya bisa bertemu dengan ulama-ulama dan para ustadz, habaib-habaib taraf nasional bahkan internasional. Luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini, like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi diumumkan setelah sholat, begitu sholat silakan langsung naik ke atas, makan dan langsung tes. Pastikan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita dipertemukan dalam wadah yang luar biasa. Terima kasih banyak dari Majelis Ulama Indonesia yang mengadakan acara ini. Terus terang, angkatan pertama, kedua, saya ingin sekali ke sini, tapi sesuatu dalam hal tidak bisa saya meninggalkan tugas tersebut karena di luar kota. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa ada di sini setelah dikarantina 1 hari. Saya sempat dikarantina karena baru pulang dari Mesir kemarin dari acara, jadi minta maaf sekali dan terima kasih banyak untuk semuanya guru-guru, dimohon pengertiannya. Betul, mudah-mudahan ini kalau saya sebaiknya kita tidak berhenti dari sini, tapi kita harus ada pertemuan bulanan. Setuju? Karena alhamdulillah berdakwah sendiri itu repot, tapi berdakwah bersama-sama itu enak. Saya merasakan Islam Tindak. Ustaz, Ya, Serius banget ini ya. pertemuannya di Singapura aja setelah bebas corona. Iya. Ntar tiketnya aneh beliin pakai petre. Masuk dong. Jadi makasih banyak Masuk aja. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Jadi berdakwah sendiri itu lebih repot dibanding berdakwah bersama-sama. Saya sudah merasakan di Islam Tindak, sudah membuka supaya semua orang bisa bergabung di Islam Tindak. Baik dari TV One gabunglah, apalagi Sos Danu gabung. Gabunglah semuanya. Iya. Semuanya. Makasih banyak guru-guru kami. Ini yang dapat saya sampaikan. Allah. Oke, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kekangenan saya dikabul Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bisa datang. Saya dari kemarin saya doa aja acaranya mudah-mudahan sampai jam 10 malam. Jadi saya bisa sempat datang, sekedar bisa cium tangan, bisa salaman, bisa pelukan dan sambil minta doa dari teman-teman semua. Alhamdulillah masih sempat dengerin Ustadz Dasar, dengerin Ustadz Jujur, dan kita suasananya sangat gembira. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Rasanya nggak pantas saya bicara karena materi dari pagi saya nggak ikut. Nggak apa-apa, saya nggak lulus batch 1 ini, mudah-mudahan ada batch 2 nanti. Insya Allah mudah-mudahan. Iya. Kiai Yusuf ini sayang. Kiai Yusuf, iya, mana yang nanya? Tapi kayaknya doa yang dikabulin doa kita. Aku satu ki, ya. Ya, karena kelarnya di bawah jam 10. Ya udah, gitu aja dah. Mudah-mudahan Allah sayang sama kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Maulana. Terakhir Ustaz Maulana permintaan. Dari ini setelah ini MUI bisa membantu supaya sahabat saya ini kembali bisa live. tapi kalau live nanti Musageka jangan bilang insya Allah tidak akan bilang kita dalam tekanan karena ternyata kita tidak di dalam tekanan karena kita bisa 3 kali live dan 3 televisi. Yang ini siapa perannya coba siapa? Saya mau coba sekali lagi perannya siapa? Selama beberapa bulan langsung sampai 2 juta 3 juta tapi sekarang tidak pernah menambah 1 pun.
Tidak pernah menambah satupun follower. Itu mustahil. Tidak tambah satupun follower selama 2 tahun berturut-turut. Nah, saya cuma mau bilang, begitulah hebatnya kekuasaan di negara itu. Akhirnya dia curhatnya habis-habisan. Ya. Nanti Bapak Haikal setelah dari sini dirubah cara dakwanya pakai seni. Seni adalah bahasa. Lagunya sih bisa pop, bisa dangdut, oke, di luar biasa, di dalam malah lebih ahli gitu. Tapi itulah hebatnya medsos. Makanya hari ini sudah belajar medsos, sudah sertifikat, bukan sertifikasi, sudah bersertifikat dari MUI. Dan terima kasih Kiai Khalil, saya juga sama atas sama para kawan-kawan para dai ini, karena apapun persoalannya, tadi Habib Nabil juga bicara langsung pengalaman beliau ditolak di Singapura, tidak bisa berdakwah, padahal beliau berdakwah di Majlis Rasulullah cabang Singapura. Begitu, jadi sudah berlaku ini, bukan hanya kita dibantu untuk di dalam negeri, tapi kita kalau ke luar negeri. Gitu. Nah, gitu, makanya alhamdulillah, saya mohon semuanya luluskan, Ge. Ini beratnya, saya tidak lulus nggak apa-apa. Yang penting saya sudah ikut di sini. Ustaz Hasan itu ketemu dengan saya dulu main medsosnya, mulai berdakwah di medsosnya, masih $80 sehari. Bahkan beliau ngajak saya bilang silakan saja. Saya mau orang pesantren lah, malu yang begitu-begitu gaptek, saya bilang gitu. Ternyata sekarang dia 3.000, kayaknya besok saya mau genjot tuh medsos saya. Karena jujur saja gitu, kata tadi ya kita bingung ya, kalau ada orang ngondang nanya dijawab, dia bilang komersil, tidak dijawab dibilangnya apa, jadi serba bingung lah gitu ya. Makanya saya bilang semuanya harus ikhlas, yang undang harus ikhlas, yang diundang harus ikhlas. Saya ikhlas tidak dijemput, saya ikhlas tidak dikasih amplop, saya ikhlas tidak disuguhi makanan, saya ikhlas tidak dikasih bekal begitu pulang. Tapi Anda juga yang undang harus ikhlas kejemput, ikhlas ngasih amplop, ikhlas juga kasih makanan. Gitu. Jadi jangan hanya nyuruh saya ikhlas, ente pun harus ikhlas, saya bilang begitu. Makanya kan tadi kata Kiai Khalil harus pakai menyiasat dia supaya ada pembanding. Ini dakwah-dakwah yang akan datang. Dakwah di mimbar berapa yang hadir? 50, 100 orang, 1000 sudah luar biasa. Tapi dakwah di medsos, sekali dakwah bisa kita sampai ratusan orang. Saya siaran langsung kalau di Facebook malam jam-jam 9, dan kita harus tahu jam-jam berapa mereka banyak yang nonton. Kalau malam jam 9. Jam 9 itu umumnya orang nggak pegang lagi handphone, televisi, remote, orang pegang handphone. Di situ Bapak siaran langsung. Sampaikan, kalau perlu nyanyi-nyanyi sedikit. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Ada share ini baru 3 minggu sudah 7 juta penonton. Luar biasa. Dan itu menghasilkan duit. Nah, Masya Allah. Saya kira ini kesempatan luar biasa saya diundang datang ke tempat ini. Terima kasih guru saya, Kiai Khalil. Mudah-mudahan berkah semua dari tempat ini. Meskipun jauh perjalanan kami dari Sulawesi Selatan, saya Kiai tadi tiba jam 5 saya tinggalkan Makassar pagi, tiba di sini jam 6 karena macet. Saya harus sejujurnya mengakui kepada tuan-tuan guru sekalian bahwa saya ini betul-betul hanya karena takdir Allah sehingga saya bisa jadi mubalik. Saya SD SMP di kampung, kemudian S1 sosial politik jurusan komunikasi, S2 juga media massa, S3 komunikasi politik. Saya ditakdirkan jadi ustadz, padahal dulu cita-cita saya mau jadi dokter dan tentara. Ya, saya jadi ustadz. Alhamdulillah, begitu saya terima undangan guru saya Kiai Khalil, saya bilang kesempatan merehabilitasi citra saya. Kenapa? Saya tidak punya sertifikat pondok. Kalau sudah dapat sertifikat dari majelis ulama, paling tidak saya sudah diakui bahwa layak untuk ceramah. Ya, saya ada beberapa menemui kesulitan ketika diundang ke Brunei, ke Malaysia, ya, ke Filipina Selatan. Mereka meminta rekomendasi dari lembaga dakwah. Nah, saya biasa minta dari kalau Sulawesi IMIN.
Tapi alhamdulillah hari ini, insya Allah mudah-mudahan saya lulus. Saya bukan mendekan, memohon. Maka saya beberapa grup Pak Kiai, grup saya, grup dakwah, saya mengajak, meskipun banyak juga yang mungkin antipati. Saya bilang berbaik sangkal. Tidak ada salahnya kita ikuti acara ini. Bukan kita mau diuji kita punya kemampuan, tapi ini sebagai menyatukan saf. Ya, menyatukan saf. Tidakkah bersaf itu jauh lebih baik dalam dakwah daripada sendiri-sendiri? Ini bagian daripada menyatukan saf. Yang kedua, bagaimanapun kita harus ulama taat aturan. Kalau besok-besok negara kita membuat aturan, harus kita taat. Karena sebagai contoh, kita sebagai teladan dalam masyarakat. Bayangkan kalau ulamanya saja tidak taat aturan. Bukan kita bodoh, tapi itu aturan. Bapak bawa mobil, motor. Polisi tahu Bapak bisa bawa motor dan mobil, tapi tidak ada SIM. Mana SIM bos? Mana SIM? Saya bisa naik mobil, tapi mana SIM? Ini SIM sertifikasi. Bukan, makanya sangat bijaksana kalimat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama. Ulama dai bersertifikat, bukan sertifikasi ulama. Kalau sertifikasi ulama rasa-rasanya kita ini orang goblok, mau dikasih pintar. Nah, tapi ini adalah ulama dai bersertifikat. Artinya, kok mau ikut silakan, tidak mau ikut tidak usah. Tapi kalau ada repot besok-besok, jangan libatkan kami. Alhamdulillah, Majelis Ulama mau peduli terhadap kegiatan kita. Nah, terakhir, saya tertekan hari ini dengan istilah itu tadi, iklan paha. Saya betul-betul tertekan. Tapi saudara yang belum punya medsos sebaiknya dimiliki. Mau 10K penonton kita, mau 20K penonton kita, beda ketika kita dakwah di mimbar. Saya belum cukup 2 tahun saya punya medsos. Alhamdulillah penonton saya sekarang 83 juta. Hari ini, padahal saya tanpa ilmu. Bagaimana kalau tuan-tuan guru yang punya ilmunya kok luar biasa? Kalau punya channel, maka kita akan lebih gampang berdakwah. Saya berdakwah di mimbar, mana pernah saya ceramah di atas mimbar itu bisa sampai ratusan ribu. Tapi sehari saya share saya punya ceramah antara 500.000 sampai 800.000 yang nonton. Mana bisa kita nonton seperti itu, orang banyak seperti itu. Makanya sebaiknya kita punya channel, karena kedepannya pasti itu dibutuhkan. Sekarang berapa ribu dolar? Hari ini saya dapat 3.355 dolar, kurang lebih 45 juta. Nah, satu hari. Nah, kalau besok misalnya lebih banyak penontonnya, naik lagi. Kalau tidak ada, sedikit lagi. Maka setiap akhir nonton, like and share. Nah, apa faedahnya buat saya ya? Seperti saya kalau ceramah ke masjid, saya akan berdiri tegak dengan kepala, tidak tunduk. Kenapa? Saya punya wibawa, saya tidak minta amplop sama masjid. Saya datang bawakan semen. Ini kalau ada sponsor dari YouTube. Tapi kalau kita yang minta honor, rasanya kita cerita sedekah, lalu masjid kita dikasih honor. Agak berat rasanya perasaan kita tinggalkan masjid. Kalau wali kota Kapolri dikasih honor, ya sudah pantasnya namanya banyak duitnya. Nah, inilah sehingga pentingnya kita punya channel YouTube. Bagaimana caranya Ustaz? Memang kalau kita mengaku ini profesi, kita harus punya investasi. Investasinya apa? Kita harus rekrut mahasiswa yang tahu soal media, belikan kamera, ceramah ketika kita ceramah, rekam, baru edit, kasih potong-potong yang pendek-pendek. Memang agak perlu belajar. Tapi kalau niat kita baik, insya Allah Allah akan membantu. Biar follow sama dia.
Itulah saya tidak rajin musiknya. Kemarin pas saya bikin baru waktu kan udah 14.000 subscribe. Tapi kan tidak Ini secara ilmu hadis dikatakan palsu, akan tapi maknanya sahih. Itu yang As-Sakhawi bilang, yang tadi itu pada bilang seperti itu. Tapi maknanya sahih. Jadi kita jangan berdalil pakai hubul watar minal iman sebagai para Rasulullah, akan tapi maknanya benar. Silakan bilang kepada yang bahwa kita harus mencintai seperti boleh mencintai, tapi jangan bilang para Rasulullah. Yang kedua soal iklan YouTube ya. Saya sudah bergerak di bidang IT sudah lama 2004. Yang menggunakan Al-Quran saya, Quran Al-Hadis sudah 4 orang mungkin ya, 5 juta sekarang mungkin. Akan tapi saya nggak mau iklan. Ditawari oleh YouTube dan oleh Google dari lama, itu saya nggak mau iklan. Kenapa kayak begitu? Saya nggak bisa seleksi iklannya. Jadi kadang-kadang Quran bawahnya, Adam bawahnya paham. Ini bawahnya paham. Sedangkan saya nggak bisa memilih. Kita bilang memilih, ternyata nggak bisa milih juga. Kita syaratin ternyata nggak Ya, sekali lagi yang baru saja hadir, baru kita bagi 2 lembar. Yang pertama yaitu lembar jawaban. Yang kedua, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dari pagi sampai malam di sini. Ada yang mengorbankan 3 konser, 4 konser, 5 konser. Ada yang batalin untuk syuting. Saya paham sekali betapa kesibukan yang ditinggalkan untuk di tempat ini. Sekali lagi, gak usah khawatir, tadi disampaikan soal lulus tidak lulus. Itu bagian saya ngetes aja mana yang jeli, mana yang gak jeli. Kamera yang luput, Mana yang ketipu, mana yang gak ketipu gitu saya. Jadi gak usah khawatir soal lulus dan tidak lulus, cuma uji coba aja, tes ya. Jadi yang hadir insya Allah semua nanti dapat sertifikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir. Jadi ini saya perlu informasikan, tanggal 11 saya dapat undangan dari KPI, dan KPI nanti akan mengeluarkan edaran himbauan kepada lembaga penyiaran agar menggunakan dai yang sudah bersertifikat. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Saya mau lamar jadi juri aksi ngeganti Ustadz Suma. Cakep. Sudah. Tadi juga UJI juga bisa langsung komplain ke KPI karena sinetronnya disemprit. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah yang sudah hadir ini bisa kita fasilitasi. Yang belum bisa hadir mungkin nanti modelnya kalau dia existing ngisi di TV kita keluarkan rekomendasi. Jadi tidak ada yang kita persulit.